Selamat malam, saya Dwiki Mariano Christian dari Prodi Ilmu Pemerintahan (Rek-Al). Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Birokrasi dan Public Government. Yang saya jelaskan kali ini yaitu bab 1, 2, dan 3. Yang pertama, bab 1 yaitu definisi dari birokrasi. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris birokrasi berarti dari kata bureau yang berarti meja dan curtain yang berarti kekuasaan. Dimaksud adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa pendapat yang menjelaskan apa itu biro, seperti Bintoro, Fries, Mahren, Mark, J.B. Kristiadi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kemudian saya simpulkan bahwa birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode-metode yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Kemudian yang kedua adalah aliran birokrasi. Kemudian terdapat beberapa aliran pemikiran tentang konsep birokrasi. Aliran pemikiran birokrasi ini biasa dikenal dengan istilah teori. Yang pertama ada teori rasional administratif model, adalah model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada petralisme kekuasaan dan karisma. Kemudian yang selanjutnya adalah teori power block model, adalah pemikiran bahwa birokrasi merupakan penghalang atau blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendungan kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Oleh Marx, birokrasi dipandang sebagai sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan erat dengan proses dialektika kelas sosial antara si miskin dan si kaya. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu konsep pemikiran Weber tentang birokrasi. Weber mengungkapkan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, ciri-ciri organisasi yang rasional pada hakikatnya merupakan dasar pembentukan organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Dalam perilaku organisasi sehari-hari tentu saja dapat dijumpai beberapa kritik dan kelemahan. Namun dasar dari semua organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai organisasi administrasi yang rasional. Tahapan kedua pemikiran Weber tentang birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok. Oleh karena itu, harus berdasar pada aturan-aturan yang jelas sebab sebuah negara pasti berdasar atas hukum. Dan setiap anggota organisasi itu harus mematuhi hukum yang diberlakukan. Sehingga tahapan kedua pemikiran Weber ini disebut dengan 5 keyakinan dasar otoritas legal. Sedangkan tahapan ketiga pemikiran Weber tentang birokrasi adalah pemikiran bahwa sebuah organisasi ada dalil-dalil atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut. Jadi dalil-dalil itu disebut sebagai 8 dalil otoritas legal. Kemudian yang kedua adalah kritik terhadap Weber. Jadi dalam ranah ilmu pengetahuan, wajar jika setiap karya atau pendapat para ahli mendapat kritikan oleh para ahli lainnya. Saran dan kritikan memang perlu dilakukan untuk menyempurnakan karya tersebut. Ada banyak sekali kritik yang ditujukan kepada Weber. Kritik-kritik terhadap karya Weber adalah diantaranya yang pertama itu ada Merton dan Seleknik, kemudian ada Telkon, Person, dan lain-lain. Dari beberapa kritik yang muncul tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Antara lain yang pertama itu tentang struktur yang berjenjang. Kemudian ada yang kedua yaitu tentang spesialisasi unit. Selanjutnya yang ketiga yaitu mirip bentuk birokrasi yang mirip militer. Dan yang terakhir adalah penekanan aspek legalitas. Kemudian yang ketiga adalah jawaban Weber atas kritik. Dari kritik-kritik yang muncul terhadap karya Weber tentang birokrasi legal rasional, bisa disimpulkan hakikat perbedaan pendapat antara Weber dan pengkritiknya. Mencakup 2 tema. Yang pertama adalah
mempersoalkan validasi empirik, baik historis maupun prediksi. Ulasannya tentang sifat dan perkembangan administrasi modern. Yang kedua ada lebih penting adalah penolakan terhadap pengkaitan tipe ideal birokrasinya dengan non-respons rasional dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah bab 3, yaitu konsep patologi birokrasi. Jadi istilah patologi ini berarti penyakit, adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Jadi penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas organisasi, para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Padahal di era persaingan yang ketat ini, tidak ada toleransi bagi siapapun yang tidak mampu mengejar ketertinggalannya. Demikian juga dengan birokrasi. Menurut Sondang, patologi birokrasi ada 5 bagian, yaitu antara lain yang pertama adalah patologi tentang persepsi dan gaya manajerial. Jadi sebagai berikut yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik, kemudian korupsi dan sogok, kemudian ada boros dan mewah dan sebagainya. Yang kedua adalah patologi birokrasi dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama tuh seperti pelayanan kurang memadai karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Kemudian butuh peningkatan kualitas, terutama dari rekrutmen dan kaderisasi. Kemudian yang ketiga adalah patologi dalam hal pelanggaran perundang-undangan. Ya, seperti semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur di dalam RUU. Kemudian ada korupsi, ada suap, disiplin, pencurian, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu patologi dalam hal perilaku disfungsional yang negatif. Yang seperti birokrasi berperilaku sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh, yang seharusnya setiap aparat birokrasi memenuhi 3 syarat, yaitu knowledge, skill, attitude, dan sebagainya.